Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Fazri Kail Alimni dengan NPM 2477051017. Di sini saya akan membuat video pengganti. Baik, untuk itu saya di pertemuan 12 tidak hadir, maka saya akan menjelaskan dari materi keamanan sistem informasi, yaitu apa itu SQL injection. Yaitu yang pertama itu ada parameteris query dan prepare statement. Jadi definisinya itu ada salah satu jenis serangan cyber yang memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi berbasis database dengan cara menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input pengguna. Itu melalui teknik itu dia pelaku dapat mengakses, mencuri, mengubah, bahkan menghapus data pada database aplikasi tanpa izin. Contoh sederhananya yaitu untuk input login itu username or satu sama dengan satu, dan untuk password itu dikosongkan. Dan untuk SQL di belakang layarnya itu ada select bintang from user where username sama dengan or satu sama dengan satu and password sama dengan kosong dan titik koma. Ini kondisinya menyebabkan semua baris dianggap cocok, memungkinkan login tanpa autentikasi. Dan untuk itu yang kelima itu ada jenis-jenis SQL injection dasar. Dari klasik SQL itu manipulasi input user untuk memodifikasi query. Error based SQL itu untuk mengeksploitasi pesan kesalahan untuk mendapatkan informasi struktur database. Dan untuk yang ketiga itu ada union based SQL itu menggabungkan hasil query lain untuk mengambil data dari tabel lain. Dan untuk yang keenam itu ada cara kerja SQL injection. Yang pertama itu mencari celah keamanan. Hacker mencari kelemahan pada from login atau input website yang tidak dimiliki validasi keamanan yang baik. Dan untuk yang kedua itu ada menyisipkan kode SQL. Dari penyerang memasukkan perintah SQL berbahaya ke dalam kolom input agar diproses oleh database. Dan untuk yang ketiga, itu ada database memproses query. Database menjalankan query tanpa memeriksa keamanan input, sehingga perintah hacker dapat diterima. Dan untuk yang keempat itu masuk ke sistem. Jika berhasil, hacker dapat login tanpa mengetahui password asli dan bahkan memperoleh akses administrator. Dan untuk kelima itu mengendalikan data database. Setelah mendapat akses, hacker dapat melihat, mengubah, mencuri atau menghapus data pada sistem. Dan untuk yang ketujuh, itu ada dampaknya. Dampak negatifnya itu kebocoran data penting. SQL injection dapat menyebabkan data penting seperti username, password, data pribadi pengguna, hingga informasi keuangan dicuri oleh hacker. Dan untuk yang kedua itu ada kerusakan dan kehilangan data. Penyerang dapat mengubah, menghapus atau merusak isi database sehingga data pada sistem menjadi tidak valid atau hilang gitu. Terus yang ketiga itu ada pengambil alihan sistem. Hacker dapat memperoleh hak akses administrator dan mengambil alih kendali website atau aplikasi. Dan untuk yang keempat, itu ada menurunnya kepercayaan pengguna. Jika terjadi kebocoran data akibat SQL injection, pengguna dapat kehilangan kepercayaan terhadap keamanan sistem atau layanan. Dan yang untuk ke-8 itu, ada cara mengatasi SQL injection-nya, yaitu menerapkan Web Application Firewall atau WAF dapat membantu mendeteksi dan memblokir serangan SQL injection. Dan untuk yang kedua itu ada semua data yang dimasukkan pengguna harus diperiksa dan difilter agar tidak mengandung perintah SQL berbahaya. Dan untuk yang ketiga itu ada menerapkan Intrusion Detection System atau IDS. Sistem ini digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas tidak normal. Dan untuk yang keempat itu teknik ini memisahkan input pengguna dari query SQL sehingga kode berbahaya tidak dapat dijalankan oleh database. Dan untuk yang kelima itu sistem dan aplikasi harus selalu diperbarui serta diuji keamanannya untuk menemukan dan menutup celah keamanan yang ada. Oke, baik, itu aja mungkin dari saya. Dari video pengganti yang saya jelaskan dari pertemuan 12. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.